Oke, selamat siang Bapak Ibu dosen di seluruh Indonesia dan khususnya di Bali. Dan hari ini saya ingin sharing sedikit tentang bagaimana mengisi layanan BKD di menu atau sistem sister. Baiklah, pada saat ingin mengisi isian dari BKD tersebut, jadi nantinya Bapak Ibu harus mengisi di portofolio. Nah, di mana portofolio itu yang nantinya bisa kita sync dan terlihat seperti ini hasil akhirnya, apakah memenuhi dari pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian, dan penunjang. Jadi poin dan nilai ini sudah terakumulasi secara sistematis dan otomatis pada menu sister ini. Jadi saya akan mulai. Nanti tinggal dikoneksikan dengan tarik kinerja dari portofolio. Nah, portofolio yang mana saja? Baiklah, kita mulai dari portofolio pertama yaitu pelaksanaan pendidikan. Di menu sebelah kiri Bapak Ibu bisa melihat ada profil, kualifikasi, kompetensi ya. Yang keempat ada pelaksanaan pendidikan. Jadi kita klik, ada banyak pilihan di dalamnya, ada pengajaran, bimbingan mahasiswa, hingga tugas tambahan. Baiklah, untuk pengajaran karena sistem ini sudah terintegrasi dan sumber data pengisian itu ada pada masing-masing perguruan tinggi, yang dimana nanti admin perguruan tinggi yang akan menginput atau memperbaiki datanya. Jadi kita tidak bisa menambah isi dari pengisian data di sini. Jadi kita skip untuk pendidikan. Namun yang bisa ditambah di sini adalah pada bagian bahan ajar. Nah, jadi jika Bapak Ibu ada buku atau menerbitkan suatu buku bahan ajar dan ber-ISBN, bisa Bapak Ibu tambahkan pada kolom tambah ini. Jadi Ibu bisa klik tambah dan Ibu akan Bapak Ibu akan melihat form seperti ini. Nah, jadi tinggal Ibu pilih di kategori kegiatan, ada pelaksanaan pendidikan, tinggal dicentang sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Sesuai dengan kebutuhan buku apa yang Bapak Ibu kerjakan atau bahan ajar apa yang Bapak Ibu telah buat, seperti itu. Ini untuk menu bahan ajar. Baiklah, kita kembali. Selain bahan ajar, pada portofolio pelaksana pendidikan, Bapak Ibu bisa juga menambahkan seperti data sharing, juga bisa orasi ilmiah. Nah, seperti di sini mungkin orasi ilmiah, saya memasukkan misalnya pernah berorasi ilmiah, mungkin temu ilmiah, karya ilmiah, menjadi pembicara atau menjadi speaker pada temu ilmiah nasional bahkan internasional. Bapak Ibu bisa isi di sini dengan menu tambah itu. Selanjutnya yang bisa ditambah juga untuk pembimbingan dosen tidak bisa karena ini juga link ke admin dari perguruan tinggi kita. Baiklah, yang selain bahan ajar, data sharing, orasi ilmiah, Bapak Ibu juga bisa menambahkan tugas tambahan. Jadi mungkin Bapak Ibu ditugaskan pada instansi lain sebagai apa, Bapak Ibu bisa tambahkan di menu ini seperti itu. Ini adalah portofolio untuk pelaksanaan pendidikan Bapak Ibu. Baiklah, setelah itu untuk menambah portofolio pelaksanaan pendidikan, tadi saya lupa menyampaikan, Bapak Ibu bisa menambahkan pada kualifikasi diklat jika Bapak Ibu memiliki. Jadi tinggal ditambah di sini diklat apa yang Bapak Ibu telah lakukan. Karena diklat ini nantinya juga terintegrasi dengan portofolio pada bidang pelaksanaan pendidikan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa tambahkan pada menu kualifikasi, menambahkan di menu diklat ini. Tinggal ditambah Bapak Ibu dan Bapak Ibu tinggal memasukkan deskripsinya dan juga nanti akan menambahkan file datanya. Contoh misalnya saya ingin menambahkan data diklat di sini, apakah itu pakerti AA atau non pakerti AA. Non pakerti AA
berarti di luar daripada diklat dari non pakatia tersebut. Bisa mungkin seperti saya di sini ada diklat prajabatan, atau Bapak Ibu mengikuti diklat-diklat bimbingan teknis atau diklat kegiatan lain. Contoh mungkin saya klik saja. Di sini ada kategori jenis diklat, bisa Ibu pilih pelatihan profesional, Lemhanas, diklat teknisi umum, diklat prajabatan, pratugas, diklat manajemen, diklat kepemimpinan, dan banyak sekali. Tinggal Bapak Ibu pilih. Setelah Bapak Ibu pilih, Bapak Ibu tinggal mengikuti apa saja yang perlu dimasukkan, seperti misalnya pada bidang pendidikan melaksanakan pelatihan dasar prajabatan 03. Yang pelaksanaan pendidikan yang lain, Bapak Ibu bisa memilih lamanya berapa jam, mungkin di luar dari konteks pelatihan pendidikan prajabatan tersebut, atau yang sudah dipilih tadi jenis diklatnya itu lamanya berapa jam, seperti itu. Bisa dipilih di menu ini dan menambahkan dan mengisi data-data lainnya hingga upload file. Jadi Bapak Ibu mesti memiliki file PDF ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu simpan dulu di komputer atau laptop Bapak Ibu, simpan dengan baik SK-SK atau sertifikat-sertifikat, supaya nantinya mempermudah Bapak Ibu untuk menambah. Jadi tinggal diklik ini, nanti Bapak Ibu akan dibawa ke laptop, isi dari laptop atau komputer Bapak Ibu, drive-nya. Jadi tinggal dipilih SK-nya mana saja, tinggal Bu klik open, nanti akan masuk ke sini. Tinggal tambahkan namanya apa, nama filenya, nama dokumennya, keterangannya bisa disamakan seperti nama dokumen. Jenis dokumennya silahkan dipilih, apakah itu KTP, analisis instruksional, SK penugasan, SK penyertaan jasa, dan lain-lain. Di sini Bapak Ibu bisa pilih. Jika tidak ada, Bapak Ibu bisa pilih lainnya di sini. Ya, tautan dokumen bisa dikosongkan Bapak Ibu, jadi tidak masalah. Setelah Bapak Ibu telah mengisi dengan lengkap, maka tinggal disimpan. Ya, disimpan ya Bapak Ibu. Ingat, jadi pengisian di sistem itu formatnya hampir semua mirip seperti ini Bapak Ibu. Mengisi deskripsi datanya dan mengupload file dan simpan. Sehingga di portofolio nanti ketika kita ingin mensinkronkan dengan layanan BKD, itu akan masuk dengan nilai-nilainya seperti tadi saya di awal telah perlihatkan. Ya, itu untuk portofolio di bidang pendidikan. Jadi ada kualifikasi di diklat dan juga di pelaksanaan pendidikan ini. Tapi seperti yang saya sampaikan tadi, di pelaksanaan pendidikan tidak banyak yang bisa kita tambahkan. Hanya pada bidang bahan ajar, data sharing, orasi ilmiah, dan tugas tambahan jika Bapak Ibu memiliki. Baiklah, selanjutnya kita akan ke bidang pelaksanaan penelitian. Dalam pelaksanaan penelitian ini ada 3 jenis Bapak Ibu. Ada penelitian, ada publikasi karya, dan paten atau haki. Jadi untuk penelitian, jika Bapak Ibu memiliki penelitian, Bapak Ibu bisa menambahkan di menu ini. Contoh saya menambahkan penelitian yang saya lakukan. Penelitian ini bisa laporan penelitiannya yang diupload nanti Bapak Ibu. Jadi penelitian yang bisa penelitian hibah yang belum berupa publikasi. Jadi laporan penelitiannya yang dimaksud di sini, atau penelitian hibah yang Bapak Ibu sedang lakukan. Nah, selain penelitian, ada publikasi karya Bapak Ibu. Nah, untuk publikasi karya ini, Bapak Ibu dengan mudah bisa mengimport di sini ya Bapak Ibu, mengimport publikasi dari Sinta seperti itu. Ketika Bapak Ibu klik, jadi data-data yang ada pada akan seperti ini Bapak Ibu. Data-data yang ada pada Google Scholar Bapak Ibu akan masuk, dan Bapak Ibu tinggal memilih yang mana saja yang ingin Bapak Ibu masukkan atau konfirmasi untuk disimpan sebagai portofolio pelaksanaan penelitian Bapak Ibu. Jadi tinggal dipilih di sini. Untuk mengetahui apa maksud import, timpa, portofolio, dan abaikan, tinggal dibaca di kolom biru yang di atas Bapak Ibu, keterangan aksi import, yaitu jika mengambil data publikasi dari Sinta ke Sister.
Timpa portofolio jika mengambil data publikasi dari Sinta dan menggantikan publikasi yang sama pada sistem. Jadi kalau saya sih karena sudah import datanya dari sistem, saya akan memilih import. Dan setelah itu jenis publikasinya silakan Ibu pilih apakah itu monograf, buku referensi, jurnal nasional terakreditasi, atau bahkan jurnal internasional terakreditasi. Nah, atau mungkin proceeding seminar seperti itu Bapak Ibu. Cuma masalahnya Bapak Ibu, ketika kita di sini saya pengalaman karena memilih proceeding, kategori kegiatan itu tidak muncul, tidak bisa kita pilih. Nah, di mana menyebabkan nanti kita tidak bisa mengkonfirmasi Bapak Ibu. Jadi tidak bisa dia masuk. Jadi maka dari itu cara saya seperti tadi saya bawa itu ke pelaksanaan pendidikan pada bagian orasi ilmiah. Nah, karena saya tidak tahu sistemnya apakah sistemnya bermasalah atau seperti apa. Jadi pada publikasi karya ini, saya ulang import data dokumen. Nah, jika sudah terimport dan terkonfirmasi, Bapak Ibu akan melihat seperti ini nanti. Ada aksinya sudah lengkap di sini. Jenis publikasinya apa yang sudah Bapak Ibu tadi buat dan konfirmasi pada saat Bapak Ibu mengimport publikasi dari Sinta. Seperti itu. Jadi nanti ketika dikonfirmasi dan diterima oleh sistem, maka akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Di sini kebetulan saya memiliki hanya 3 di tahun 2020. Jadi saya muncul seperti ini, dan ini akan sudah terrecord nantinya di BKD, layanan BKD tersebut. Jadi Bapak Ibu lebih dipermudah. Nah, ini mungkin lagi dapatkan data, atau ketika data di Google Scholar misalnya tidak ada dan publikasi karya Bapak Ibu tidak muncul ketika setelah mengimport publikasi dari Sinta, Bapak Ibu bisa menambahkan secara manual di sini. Ada kolom tambah. Jadi bisa diisi, diikuti sesuai dengan permintaan, misalnya pelaksanaan penelitian, kegiatannya apa itu, penelitian soal penelitian diseminasi, tinggal dipilih. Bapak Ibu tinggal pilih yang sesuai dengan penelitian Bapak Ibu. Nah, setelah itu langsung menambahkan filenya, nama dokumennya apa. Nah, pada urutan ini Bapak Ibu menambahkan urutan keberapa di misalnya di publikasi atau di penelitian Bapak Ibu. Entah pertama tinggal masukkan afiliasi, peran Ibu sebagai penulis, editor, penerjemah, atau penemu. Misalnya tinggal dipilih. Ini harus diisi Bapak Ibu. Dan di sini Bapak Ibu bisa mengklik untuk mencari nama dosen yang ada di perguruan tinggi Bapak Ibu. Ini akan langsung terrecord karena di data sistem Politeknik Negeri Bali khususnya dia sudah ada. Jadi Bapak Ibu bisa cari namanya siapa saja. Misalnya saya mencari, nah ketik Iwayan, nah maka akan muncul nama-nama seperti ini yang ada di Politeknik Negeri Bali. Tinggal diklik siapa yang Bapak Ibu ajak dalam penelitian, urutan nomor berapa, afiliasinya apakah dari Politeknik. Jika dari Politeknik diketik Politeknik, jika dari dosen lain, dosen luar, silakan dicari di menu auto atau cari dosen dari perguruan tinggi lain. Nah, perannya sebagai apa? Seperti itu. Dan ingat menuliskan tambah. Ini hingga akhirnya jika ada tambahannya lain, setelah itu Bapak Ibu simpan, maka data Bapak Ibu akan masuk ke data di depan bagian lambat ini Bapak Ibu, di bagian penelitian yaitu publikasi karya. Ya, di bagian sini. Ya, setelah diimport seperti yang tadi saya sampaikan diisi. Ini mungkin tadi agak bermasalah, jadi tidak sampai 100%, jadi saya keluarkan. Ya, ini tiga tulisan yang saya tidak masukkan, Bapak Ibu. Karena masalahnya yang tadi dua publikasi ini adalah proceeding di mana dia tidak mau terkonfirmasi. Contoh saya akan lakukan ya, sampel. Ini saya buat, ini adalah proceeding seminar nasional. Nah, tidak muncul kategori kegiatan yang Bapak Ibu.
ini juga contoh, saya akan isi dulu. Jadi ketika kita tidak bisa mengisi ini, bagian konfirmasi tidak, kemarin saya coba tidak mau. Kalau ini masih bisa Bapak Ibu. Yang di luar proceeding dia terbaca. Akan keluar seperti ini Bapak Ibu. Pilih kategori kegiatan. Bapak Ibu tinggal pilih. Nah, ketika saya satu file lengkap bisa terisi, sedangkan ada dua file tidak muncul, seperti kemarin pengalaman dia tidak bisa terkonfirmasi. Yang keluar muncul adalah seperti ini. Whoops, looks like something went wrong. Nah, seperti itu Bapak Ibu, saya kurang tahu apakah sistemnya yang bermasalah atau bagaimana. Namun ketika kita ingin mengisi penelitian itu yang merupakan proceeding itu tidak bisa dilakukan. Makanya saya masukkan pada pelaksanaan pendidikan yaitu orasi ilmiah. Ya, saya kurang tahu apakah ini dari sistemnya, karena setelah kita mengisi ini, jika kita memilih proceeding, dia tidak akan muncul kategori kegiatan ini, sehingga kita tidak bisa mengkonfirmasi Bapak Ibu. Seperti itu Bapak Ibu yang terjadi. Baiklah, saya lanjutkan kembali. Jika Bapak Ibu sudah mengisi ini dan mengkonfirmasi, seperti yang saya katakan tadi, akan muncul kolom seperti yang tadi ada pilihannya karena dia sudah terkonfirmasi dan sudah tersimpan, maka itu akan masuk secara otomatis nantinya ke layanan BKD seperti itu Bapak Ibu. Jadi ada kendala koneksi, mohon maaf ya. Akan muncul seperti ini Bapak Ibu jika itu sudah terkonfirmasi bahwa Bapak itu adalah tulisan Bapak Ibu. Yap. Ya, saya lanjutkan. Ini akan nantinya tertambah langsung pada menu penelitian, Bapak Ibu. Jadi akan tertambah langsung pada menu penelitian. Ini saya rasa ada tambahan data baru. Ya. Kita lanjut Bapak Ibu. Setelah penelitian, maka Bapak Ibu akan langsung menuju pelaksanaan pengabdian. Nah, untuk penelitian Bapak Ibu, jika Bapak Ibu ingin mengubah data, contoh ubah data, Bapak Ibu bisa pilih di bagian ini, ubah data. Jika ingin melihat detail data bisa, silakan diklik, maka akan terlihat datanya seperti ini. Iya. Sepertinya Bapak Ibu akan kembali. Jika ini ingin diubah datanya, Bapak Ibu bisa mengklik ubah data. Jika ingin melihat detail data, Bapak Ibu bisa melihat detail data. Jadi seperti ini detail data. Jika tidak belum terisi, akan seperti ini. Karena kita harus mengubah datanya Bapak Ibu. Yang kita import dari Sinta itu biasanya kurang lengkap, jadi kita menambahkan seperti itu. Saya hapus dulu karena ini tadi double, karena saya tadi konfirmasi hal tulis yang sama. Oh, ini tetap muncul ini. Iya, seperti itu. Contoh jika ini sudah masuk, dia akan otomatis pada rekap BKD dia akan muncul Bapak Ibu. Di bagian simpulan Bapak Ibu bisa lihat. Jika kita mau tarik kinerja, misalnya sudah mengisi, maka otomatis akan tersinkron dari apa yang sudah kita isi sebelumnya. Nah, ada kinerja baru tambahan ini. Tadi saya ada tambahan pelaksanaan penelitian yang double tadi, Bapak Ibu. Contoh, nah karena itu double tadi ya, jadi kita harus cek apakah data itu benar atau tidak. Nah, itu akan terakumulasi di data kita sehingga kita out limit. Dia bertambah, gitu. Kelebihan istilahnya. Ya, nanti saya edit lagi. Baiklah, kita lanjut dulu.
ke bagian pengabdian. Nah, di pengabdian Bapak Ibu bisa pilih ada pengabdian, ada pengelola jurnal, pembicara, dan jabatan struktural. Jadi jika Bapak Ibu mengikuti pengabdian dengan SK pengabdian, nah, maka Bapak Ibu bisa pilih yang bagian atas. Namun jika Bapak Ibu merupakan seorang pengelola di jurnal pengabdian, Bapak Ibu bisa tambahkan SK penugasan di sini. Jadi kalau saya pribadi, karena saya melaksanakan kegiatan pengabdian dengan SK yang ada, maka saya akan tambahkan di sini. Jadi caranya adalah mengklik tambah. Setelah itu Bapak Ibu bisa pilih di sini, ini banyak sekali pilihannya, pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Jadi Bapak Ibu klik pelaksanaan pengembangan hasil pendidikan atau memberi pelayanan kepada masyarakat. Biasanya jika Bapak Ibu melaksanakan pengabdian atas dasar pengembangan hasil dari pendidikan atau penelitian yang Bapak Ibu lakukan, sehingga Bapak Ibu tuangkan ke pengabdian, maka Bapak Ibu harus memilih bagian atas yang ini. Namun jika Bapak Ibu melakukan kegiatan pemberian pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lainnya menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan, Bapak Ibu bisa pilih yang ini. Entah itu berdasarkan bidang kalian, atau berdasarkan penugasan lembaga perguruan tinggi, atau berdasarkan fungsi jabatan. Jika berdasarkan pengembangan hasil pendidikan, apakah itu dimanfaatkan oleh masyarakat nasional atau industri, atau dimanfaatkan oleh masyarakat nasional atau industri atau perusahaan nasional. Tinggal dipilih sesuai acuan SK yang Pak Ibu miliki. Tinggal masukkan judul kegiatannya apa, afiliasinya yaitu Politeknik Negeri Bali. Misalnya kalau Bapak Ibu dari Politeknik Negeri Bali atau dari universitas atau politeknik atau kampus lainnya, kelompok bidang bisa diisi, bisa tidak, karena dia tidak berbintang Bapak Ibu. Jadi yang harus diisi adalah yang berbintang ini Bapak Ibu, yang wajib diisi. Kelompok bidang jika Bapak Ibu ingin isi, silakan isi kelompok bidang dari bidang ilmu Ibu, Bapak Ibu. Litapmas sebelumnya, jika Bapak Ibu memiliki pengabdian sebelumnya, bisa diisi di sini. Jenis skim atau skema, apakah itu biomedik, hibah, atau ipteks bagi inovasi kreativitas kampus, apa ipteks bagi kewirausahaan, atau ipteks bagi masyarakat. Ini ada banyak pilihannya Bapak Ibu, silakan dipilih sesuai dengan kebutuhan. Dan lokasi kegiatan tempat Bapak Ibu melakukan pengabdian silakan diisi. Tahun usulannya kapan, tahun kegiatannya kapan, tahun pelaksanaannya kapan, lama kegiatan berapa tahun, entah satu tahun, bisa 2 tahun atau 3 tahun, atau multi years. Tahun pelaksanaan tahun, misalnya Bapak Ibu tulis tahun ini contohnya, maka tahun pelaksanaannya ke 1 atau kedua, apakah sudah tahun pelaksanaan ketiga, jika lama kegiatannya memang multi years. Dana dikti, apakah dia didanai oleh dikti atau dana dari perguruan tinggi, silakan diisi Bapak Ibu, atau dana dari institusi lain, silakan dilengkapi di sini. Sisaan di bawahnya adalah tidak berbintang, jadi Bapak Ibu sebenarnya tidak perlu mengisi juga boleh, atau jika ingin melengkapi juga boleh. Setelah itu menu tambahan data, Bapak Ibu bisa pilih SK-nya pada pilih file, nama dokumennya apa, keterangannya bisa samakan dengan nama dokumen, jenis dokumennya, jika Bapak Ibu memiliki SK kegiatan pengabdian mungkin bisa memilih SK penugasan misalnya Bapak Ibu. Tautan bisa dikosongkan. Nah, di bagian bawah ini penting, nama kita akan muncul di paling awal dan sudah diwarnai abu, maka itu sudah di lock atau dikunci, tidak bisa diedit kembali. Maka Bapak Ibu bisa tinggal memilih perannya sebagai anggota atau ketua, bisa sebagai anggota boleh, atau nanti statusnya apa aktif. Contoh misalnya jadi anggota, status aktif. Nah, biasanya ada beberapa orang mengatakan bertanya waktu ini harus isi ketua kita gitu. Jadi bisa dengan diakali Bapak Ibu, siapa misalnya ketua dari pengabdian itu, misalnya saya cari kebetulan waktu ini ada kegiatan saya pengabdian, ketuanya Bu Vini.
Jadi saya bisa pilih Ketut Fini, jadi saya tinggal klik beliau menjadi ketua dalam pengabdian tersebut. Klik status aktif, dan setelah itu Bapak Ibu tinggal simpan. Seperti itu Bapak Ibu. Silakan diikuti format deskripsinya, semoga berhasil. Lanjut, dari pengabdian ini, jika Bapak Ibu sudah mengisi atau Bapak Ibu sebagai pembicara, bisa diisi di sini tambah nama temu ilmiahnya. Misalnya ada seperti proceeding tentang pengabdian, Ibu Bapak Ibu sebagai pembicara bisa dimasukkan di sini kegiatan tersebut, seperti itu. Selanjutnya, setelah itu dilaksanakan, Bapak Ibu akan mengisi penunjang. Nah, pada penunjang ini ada 3 pilihan Bapak Ibu, ada anggota profesi, ada penghargaan, ada penunjang lain. Jadi jika Bapak Ibu merupakan anggota profesi atau nama pada suatu organisasi, silakan Bapak Ibu tambahkan di bagian ini. Jika Bapak Ibu mendapatkan piagam penghargaan atau satya lencana, Bapak Ibu bisa isi di format penghargaan ini, dan Bapak Ibu bisa tambahkan. Misalnya kalau saya masukkan ada piagam penghargaan menjadi dewan juri dalam suatu kegiatan lokal. Tinggal dipilih Bapak Ibu, skopnya bisa dari lokal, bisa dari skop kecamatan atau yang lebih besar, nasional, dan banyak lagi. Pada saat Bapak Ibu menambah, di sana lengkap. Contoh ini saya tambah misalnya, di sini lengkap penunjang kegiatan akademik dosen, mendapatkan penghargaan atau tanda jasa. Ada 2 pilihan sih, atau mempunyai prestasi di bidang olahraga jika Bapak Ibu memiliki prestasi di bidang olahraga atau humaniora. Jadi silakan dipilih apakah tingkatannya, apa tingkat internasional, nasional, atau daerah atau lokal. Jika ada mendapatkan penghargaan, di sini ada satya lencana 30 tahun, satya lencana 20 tahun, satya lencana 10 tahun, penghargaan lainnya tingkat internasional, ada penghargaan lainnya tingkat nasional, ada penghargaan lainnya tingkat provinsi atau lokal. Silakan Bapak Ibu bisa mengisi di sini sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Ya, setelah itu ada pun juga di penunjang lain. Misalnya di penunjang lain ini Bapak Ibu bisa tambahkan SK-SK kepanitiaan di sini, Bapak Ibu ya. Di sinilah saya taruh SK-SK kepanitiaan, entah menjadi anggota atau menjadi ketua panitia atau menjadi koordinator atau menjadi sekretaris. Bapak Ibu bisa isi dengan cara klik tambah, dan setelah itu di sini ada pilihan banyak sekali Bapak Ibu. Dari kategori kegiatan yang paling atas ada penunjang kegiatan akademik dosen. Jadi Bapak Ibu bisa memilih, klik sekali akan muncul seperti ini. Ada 4 kategori lagi: menjadi anggota dalam suatu panitia atau badan pada perguruan tinggi, menjadi anggota panitia atau badan pada lembaga pemerintah. Setelah itu ada poin mewakili perguruan tinggi atau lembaga pemerintah jika mungkin Bapak Ibu mengikuti suatu kegiatan atau kompetisi atau mengikuti suatu kegiatan yang dimana itu mewakili perguruan tinggi Bapak Ibu, silakan memilih poin ini. Dan ada menjadi anggota delegasi nasional ke pertemuan internasional. Jika Bapak Ibu ada, silakan tinggal diklik, dia akan memberikan deskripsi tambahan. Seperti contoh yang paling atas, menjadi anggota dalam suatu panitia atau badan pada perguruan tinggi. Nah, ini jika Bapak Ibu memiliki SK-SK kepanitiaan yang diberikan oleh lembaga di perguruan tinggi Bapak Ibu. Contoh di sini ada pilihannya banyak sekali. Sebagai ketua merangkap anggota tim perencana kemitraan program studi dengan mitra kelas dunia. Sebagai anggota saja, misalnya dalam suatu kegiatan kepanitiaan apapun itu, tinggal diklik sebagai anggota. Jika Bapak Ibu menjadi ketua panitia pada suatu kegiatan kepanitiaan di luar daripada pilihan-pilihan yang telah diberikan di sini, Bapak Ibu bisa klik di bagian yang paling bawah, yaitu sebagai ketua, wakil ketua atau sekretaris pelengkap anggota. Jadi di sini Bapak Ibu bisa isi
Kebanyakan jika Bapak Ibu memiliki SK kepanitiaan atau SK kepanitiaan pada unit kerja Bapak Ibu dan Bapak Ibu menjadi ketua, mungkin bisa memilih opsi yang paling bawah ini. Dan juga Bapak Ibu bisa memilih opsi anggota jika Bapak Ibu sebagai anggota di unit itu atau sebagai anggota pada acara kepanitiaan tertentu di perguruan tinggi Bapak Ibu. Setelah itu, tinggal klik lagi panahnya supaya lebih mengecil. Nah, tinggal Bapak Ibu isi deskripsi kegiatannya. Dari nama kegiatannya apa, jenis kegiatannya, apakah itu panitia atau badan pada perguruan tinggi, atau panitia atau badan pada lembaga pemerintah, apa atau delegasi nasional ke pertemuan internasional, tim penilai jabatan akademik dosen, panitia lainnya. Misalnya seperti itu, Bapak Ibu tinggal isi saja pada kolom ini. Setelah itu instansinya yaitu PNB, tingkatnya itu tingkat apakah tingkat lokal, daerah, nasional, internasional. Kalau tingkat hanya di kepanitiaan di lembaga Bapak Ibu mungkin bisa memilih lokal. Nomor SK penugasannya, tanggal mulai kegiatan, tanggal selesai. Tanggal selesai tidak dibintangkan Bapak Ibu karena kemungkinan ada kita mendapatkan SK yang kita masih dalam proses kegiatan kepanitiaan tersebut. Jadi Bapak Ibu bisa mengosongkan tanggal selesai. Nah, di sini Bapak Ibu bisa tambahkan peran Bapak Ibu di sana apakah menjadi anggota atau yang lainnya. Ini tidak memilih, jadi kita bisa memasukkan peran kita di sini secara manual. Jika ingin menambahkan nama ketuanya, silakan dicari seperti tadi dan menambahkan di sini. Setelah itu selesai, masukkan filenya Bapak Ibu, SK kegiatannya, nama dokumennya apa, keterangannya samakan dengan nama dokumen, jenis dokumennya misalnya itu SK penugasan mungkin, tautan dokumen bisa dikosongkan dan ingat disimpan. Nah, setelah disimpan, dia akan ada notifikasi berhasil. Nah, jika sudah berhasil, Bapak Ibu tinggal klik lagi misalnya penunjang di bagian yang Bapak Ibu isi tadi, misalnya di bagian penunjang lain. Tinggal diklik, maka akan muncul tabel seperti ini jika sudah mengisinya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, setelah semuanya portofolio Bapak Ibu sudah isi dari pelaksanaan pendidikan, pelaksanaan penelitian, pengabdian, hingga penunjang, Bapak Ibu sekarang akan masuk ke layanan BKD. Tinggal diklik. Carilah rekap kegiatan. Nah, jika Bapak Ibu merupakan asesor, bisa diklik di bagian asesor ini untuk melakukan penilaian. Namun jika Bapak Ibu adalah non-asesor, Bapak Ibu akan tinggal mengklik di bagian rekap kegiatan. Ya, pada rekap kegiatan di sini Bapak Ibu, mohon maaf ini sinyalnya agak sedikit lelet. Ya, pada menu ketika kita mengklik layanan BKD akan muncul rekap BKD akan muncul seperti ini. Bapak Ibu tidak perlu mengisi bagian rencana karena di sini sudah diinfokan bahwa pengisian rencana akan otomatis terisi jika laporan kinerja pada semester tersebut sudah divalidasi. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu mengisi dan hanya fokus pada laporan saja. Silakan diklik bagian laporan. Nah, jika Bapak Ibu belum mengklik tarik kinerja dari portofolio, poin-poin ini tidak akan masuk Bapak Ibu. Jadi hanya ada biodata saja. Jadi Bapak Ibu bisa lihat update biodatanya di bawah. Jika ingin menarik semua informasi yang telah Bapak Ibu upload dan tambahkan pada bagian portofolio, tinggal klik tarik kinerja dari portofolio. Ya, tarik kinerja. Maka setiap isian yang Bapak Ibu telah masukkan akan terakumulasi dan Bapak Ibu bisa lihat di bagian simpulan. Di bagian simpulan Bapak Ibu bisa lihat jika ada yang tidak memenuhi di sini. Seperti contohnya ini ada kelebihan karena tadi saya sudah infokan ada penelitian yang double saya masukkan, maka nanti saya akan kurangi sehingga
bisa memenuhi standar, yaitu minimal 12 SKS dan maksimal 16 SKS. Perhitungan SKS ini sudah terakumulasi secara otomatis Bapak Ibu, jadi kita tidak perlu menghitung seperti sebelum-sebelumnya. Ini sudah otomatis, tinggal memasukkan data saja seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Baiklah Bapak Ibu dosen, semoga informasi ini bisa membantu Bapak Ibu dosen dalam mengisi isian BKD di sistem. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Saya juga masih belajar untuk mengisi data ini. Jadi video ini saya peruntukkan untuk membantu Bapak Ibu jika mengalami kesulitan, terutama pada sistem terintegrasi seperti sistem ini. Terima kasih Bapak Ibu, salam sehat selalu, semoga sukses dalam mengisi layanan BKD-nya dan diberikan kelancaran selalu. Saya tutup dan selamat siang dan sampai jumpa lagi Bapak Ibu di video berikutnya.